papaku udah nggak ada. Aku gimana? Aku sendirian di sini, nggak ada yang. Hai, nama aku Gabriela Permatasari. Aku biasanya dipanggil Abil. Aku ini umur 17 tahun dan aku ini pelajar dan atlet renang indah. Tahun kemarin aku ikut PON 2021 yang di Papua. Aku dapat emas sama perunggu. Dan kemarin di bulan Juli aku juga ikut kejuaraan nasional Festival Akuatik Indonesia. Itu aku dapat 4 emas dan 2 perak. Aku mulainya tuh dari 5 tahun, itu dikenalin sama papa. Tadinya sih aku nggak mau berenang karena capek ya. Terus pas sudah nyoba latihan kayak kok seru gitu, akhirnya ketagihan. Nah terus aku tuh ngeliat ada senior aku lagi ngelakuin renang indah, dia tuh bisa nari-nari di air gitu sambil pakai lagu tuh kayak keren banget. Akhirnya aku nanya ke papa, "Papa itu apa sih Pak? Kok bisa kayak gitu kakinya di atas-atas? Aku pengen deh." Ya udah mulai dari situ aku ditawarin, "Kamu mau masuk renang indah Bil?" "Boleh deh, coba dulu." Ya udah akhirnya aku masuk renang indah mulai dari situ. Kalau itu lumayan berat sih, soalnya kan pagi harus latihan dulu ya. Latihan, terus sekolah. Biasanya sih di sekolah aku tidur ya, soalnya capek banget. Terus kan juga abis sekolah nggak bisa langsung pulang ke rumah kan. Harus latihan lagi, abis itu sampai malam lagi. Pas nyampe rumah tidur, nggak sempat ngerjain tugas, besoknya udah latihan pagi lagi. Itu capek banget. Besar banget, soalnya aku kan dari kecil udah sama papa ya, papa tuh kayak nge-push aku buat ayo Bil, berenang gitu. Jadi peran orang tua dalam hidup aku tuh luar biasa banget. Jadi waktu itu tahun 2019, aku ada pertandingan di Hong Kong. Itu sekitar bulan Agustus. Jadi tuh hari itu awalnya aku latihan kayak biasa, latihan pagi. Nah itu aku masih sama papa kan nganterin aku terus tuh latihan. Jadinya pas sudah selesai latihan nih, aku pulang, aku packing koper aku buat nanti malam berangkatnya. Aku tuh berangkat ke Hong Kong sekitar jam 8 tuh udah harus ada di bandara, jam 12 malam aku terbang ke Hong Kong. Nah pas siang itu tuh tiba-tiba papaku pergi dan nggak lama kemudian tuh ada tetangga datang bawa kunci motornya papaku. Nah di situ kebetulan yang nerima kunci motornya tuh aku. Terus aku nanya ke tetanggaku kan, "Kenapa kok kunci motornya kok sama Om? Memang papa kemana?" Nah habis itu kata tetanggaku, "Papa lagi nganterin mama ke rumah sakit." Emang di situ mama posisinya lagi sakit. Jadinya aku khawatir, aku langsung bilang ke kakakku kan kayak, "Kak, ini mama dibawa ke rumah sakit, kenapa ya?" gitu. Terus gak lama kemudian papaku datang ke rumah sambil nangis, sambil kayak manggil namaku, manggil nama kakak-kakakku kayak Abil, Ocha, Onal, sabar ya. Terus aku di situ masih shock, masih tegang gini. Terus, "Kenapa Pak? Kenapa?" Terus bilang kalau mama udah nggak ada. Terus di situ aku langsung nangis sekejer-kejernya karena aku kan lagi nge-packing barang-barang gitu, terus sambil kayak ya Allah, ini cobaan apa gitu. Terus akhirnya orang-orang pada datang, terus aku menyendiri aja gitu di kamar mandi. Aku nangis di kamar mandi tuh sekejer-kejernya. Terus papaku nyamperin, bilang ke aku, "Jadi gimana Bil, kamu tetap mau ngelanjutin ke Hong Kong atau nggak usah, atau nggak ikut?"
Nah, di situ aku mikir lama banget. Aku sebenarnya pengen gak ikut ke Hong Kong. Aku pengen nganterin mama ke tempat peristirahatan terakhirnya. Soalnya tuh mama dimakaminnya nggak di Jakarta tapi di Surabaya. Tapi dalam satu sisi tuh aku mikir kayak nanti tim aku gimana kalau nggak ada aku, kan jadi berantakan, jadi kacau. Kasihan kan, kita udah latihan berat-berat, masa gara-gara aku semuanya kacau gitu. Ya udah, akhirnya aku bilang ke papa, nggak apa-apa pak, aku ikut aja ke Hong Kong. Aku nggak ikut nganterin mama ke Surabaya, nggak apa-apa. Jam 7 malam aku udah dijemput sama pelatih aku buat ke bandara. Sedih aja gitu di bandara, aku bener-bener nangis sepanjang malam. Sampai Hong Kong aku masih nangis, di bandara juga aku masih nangis. Soalnya tuh aku ngelihat teman-temanku yang lainnya kan kayak semuanya pada pelukan sama orang tuanya, sedangkan aku sendiri gitu, aku cuma bisa meluk pelatih aku doang. Alhamdulillah banget di situ aku bisa bawa pulang 2 perak sama 1 perunggu ke Indonesia. Hal pertama yang aku lakuin tuh bersyukur. Terus aku langsung peluk papa sama kakak-kakakku yang jemput aku di bandara. Terus aku bilang, "Pah, aku nanti mau ke tempat mama, nanti temenin aku ya. Aku mau ngasih medali ini ke mama." Pas itu virus corona kan lagi tinggi-tingginya banget ya. Jadi nggak bisa pulang kampung, nggak bisa pulang ke Surabaya. Sampai sekarang aku belum ke tempat mama. Hamin 3 bulan sebelum PON 2021 kemarin di Papua. Jadi tuh ceritanya aku lagi latihan, terus tiba-tiba papa sakit karena habis vaksin. Dan papa tuh habis vaksin gak langsung pulang, tapi malah hujan-hujanan. Jadinya pas nyampe rumah langsung ngedrop, langsung sakit. Terus besoknya tetap ngeyel mau nganterin aku latihan. Aku udah bilang sama papa, "Pah, udah aku naik ojek online aja, gak apa-apa. Papa gak usah nganterin, istirahat aja di rumah." Cuman papa tuh bilang kayak, "Enggak Bil, papa masih bisa kok, papa mau nganterin." "Oh ya udah deh pak, nganterin." Nah habis itu 3 hari kemudian itu aku dititipin sama teman renang aku karena ternyata tuh papa makin parah, dan kebetulan di rumah itu tuh kakakku yang pertama juga sakit dan kondisinya parah juga. Jadi karena papaku takut aku kena COVID ya di situ, soalnya kan aku juga mau persiapan PON, akhirnya aku dititipin di tempat temenku. Terus pas malamnya dikasih tahu sama mamanya temanku kalau papa sama kakakku itu positif corona. Terus aku ngechat lagi malamnya sekitar jam 9, "Pah, papa gimana keadaannya?" Terus itu nggak dijawab sampai jam 5 pagi. Terus aku ngechat lagi, "Pah," terus tetap gak dibales karena di situ aku juga mulai nggak enak badan. Aku juga hilang indera perasa. Aku kayaknya positif corona pas itu aku mikirnya. Nah terus jam 6 pagi tuh kakakku yang pertama yang satu rumah sama papaku tuh ngechat aku kayak, "Bil, kok papa nggak bangun ya? Biasanya tuh jam 6 tuh papa udah ngejemur, udah nyapu-nyapu, tapi ini kok masih di kamar, pintu kamarnya juga masih ketutup kan. Emang nggak bisa dibangunin, Cah? Lo boleh nggak sih ngelitikin kakinya?" Aku sampai ngomong kayak gitu. Terus kata kakakku, "Udah Bil, tapi nggak bangun-bangun, gimana ya? Coba Cah bangunin lagi, kali aja tidurnya terlalu pules kan, soalnya kan juga lagi sakit, lagi lemes. Nanti kabarin gue ya kalau udah bangun, telepon gue aja." Habis itu aku selesai sarapan, aku ditelepon sama kakakku. Aku mikir kayak, oh papa udah bangun nih, ya udah bisa aku angkat. Terus kakakku tuh nangis kan kayak, Abil gitu sambil nangis. Terus aku bilang, "Kenapa Cah? Ngomong dulu, jangan nangis dulu." Aku gituin kan kayak,
ini Bill, papa nggak bangun-bangun, papa udah nggak ada. Terus di situ aku nggak bisa ngomong, aku diem, aku ngelempar HP, terus aku bengong dulu, aku kayak nggak nyangka gitu. Terus baru aku nangis banget, nangis kejer sampai kayak gila itu rasanya. HP aku udah nggak tahu kemana, aku lempar kemana, aku nggak ngerti. Terus pas udah aku mulai kayak bisa gitu buat telepon orang, akhirnya aku ambil HP aku pertama kali yang aku telepon tuh pelatih aku, karena pelatih aku kan udah aku anggap mamaku sendiri ya. Jadinya aku telepon kayak, Banda, papa udah nggak ada, sambil nangis gitu. Cuman kata pelatihku tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bill, tapi please kamu jangan ke rumah ya, kamu jangan nyamperin papa, takutnya kamu kena corona, gini-gini, kamu kena covid gitu. Terus aku langsung matiin, aku bingung, aduh aku ke rumah nggak ya, terus akhirnya aku bodo amat sama kata pelatih aku langsung bawa HP, aku langsung lari ke rumah sambil nangis-nangisan tuh. Tetangga pada ngeliat aku, nih anak kenapa kok nangis-nangis ke rumah. Dan abis itu pas nyampe rumah, aku nggak mau masuk karena masih nggak nyangka aja gitu kalau papa udah nggak ada. Tapi aku kayak, masa nggak mau masuk sih Bill, lo nggak mau ngeliat papa lo buat terakhir kalinya. Akhirnya aku masuk ke kamar papaku. Terus papaku tuh bener-bener posisinya kayak orang lagi tidur biasa, santai gitu ngelihatnya. Tapi terus ternyata udah nggak ada, papaku udah nggak ada nafas. Terus aku masih shock, aku kan nggak boleh megang papaku, aku jadi nggak deket-deket sama papaku. Jadi papaku di kasur, aku di depan kamar, aku diem aja, aku nangis, aku nelponin orang-orang. Halo, aku udah gak ada siapa-siapa lagi, papa udah gak ada, aku gimana dong? Terus aku nelpon teman-temanku semuanya kayak, Kak, papaku udah gak ada, aku gimana? Aku sendirian di sini, gak ada yang kasih aku support lagi gitu. Terus kata teman-temanku kayak, enggak, Abil tuh orangnya kuat, Abil tuh nanti tuh siapa yang mau nge-support aku selain kakak-kakakku. Karena aku selama ini latihan dari kecil, dari umurku 5 tahun, itu tuh dianterin terus sama papaku kayak pagi, sore, hujan-hujan dan panas-panasan tuh papaku nganterin terus. Nggak kenal capek gitu. Aku mau ngomong, aku kangen banget sama papa sama mama, karena sekarang kondisi aku lagi capek banget. Aku juga nggak ngerti sama diri aku sendiri, aku lagi bener-bener capek, aku butuh papa sama mama. Aku mau dipeluk sama mama. Itu aja yang intinya, aku kangen. Dah.